이 도구는 밑장 빼기로 패를 바꿉니다. 밑장팩이라면 DNA 결과를 싹 다 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, mari kita lanjutkan review dari drama Big Mouth episode 9 yang semakin seru. Ini dia by Mimin. Nah, setelah Chang Ho mengatakan di halayak publik bahwa dirinya adalah Big Mouth yang sebenarnya, dia juga memberikan prediksi karena orang-orang meragukan kalau dia itu beneran Big Mouth ataupun tidak. Ternyata videonya Chang Ho itu ditonton juga sama Pak Tetua. Wah, cukup mencurigakan nih si Pak Tetua di sini ya kan teman-teman? Di mana prediksi yang dibuat oleh Chang Ho itu benar-benar mirip dengan apa yang terjadi di ruang sidang pengadilan. Setiap detailnya itu benar-benar 100% akurat banget sehingga membuat orang-orang yang menonton video itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chang Ho. Kemudian video itu juga ditonton oleh si Ji Hoon. Dan dirinya pun hampir membuat keributan di ruang sidang yang ngebuat orang-orang menjadi curiga apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Chang Ho juga membeberkan dari manakah dia mendapatkan informasi tersebut, yaitu dia sudah menonton semua video yang ada di dashboard itu. Karena itulah dia bisa memprediksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan disinilah diceritakan gimana sih detailnya kecelakaan yang dialami oleh Profesor Seo. Nah, pasca kecelakaan itu ternyata si Profesor Seo ini dimasukkan ke sebuah mobil yang ternyata mereka lupa tuh nutup bagasi belakang mobilnya. Yang awalnya mereka mau buat itu seolah-olah si Profesor Seo ini mengalami kecelakaan gitu. Tapi karena di bagian belakang bagasinya terbuka, jadi mencurigakan dong. Orang-orang pun menjadi bertanya-tanya. Nah, karena mereka udah terdesak banget nih, maka mereka meminta kepada Pak Hakim untuk menunda sidang mereka. Sehingga untuk sementara waktu, sidangnya ditunda selama 30 menit. Kemudian Ji Hoon keluar dengan sangat kesel banget. Kemudian dia mengumpulkan para anggota-anggotanya untuk membicarakan apa rencana mereka selanjutnya. Ji Hoon juga bingung kenapa Chang Ho bisa memiliki sebuah rencana yang sedetail itu untuk menjatuhkan mereka. Setelah itu Ji Hoon mendapatkan telepon dari nomor rahasia yang ternyata itu adalah dari Hye Jin. Dimana di sini Hye Jin kayak mendesak si Ji Hoon gitu untuk segera memberikan surat cerai yang akan dia tanda tangani. Dia memberikan waktu selama 20 menit kepada Ji Hoon untuk segera datang ke sana. Jika tidak, maka Big Mouth akan ditemui oleh Hye Jin dan dia akan memberikan makalahnya. Sebenarnya si Dr. Han ini enggak mau menandatangani surat itu, tapi karena si Ji Hoon udah emosi banget nih sama dia, sehingga si Ji Hoon langsung mukul si Dr. Han. Dan ketika Ji Hoon akan bergerak dari sana, terlihat tatapan yang cukup misterius dari si Pak Wali. Nah, nggak lama setelah itu Ji Hoon pun sampai di tempatnya Hye Jin. Lalu di sini Ji Hoon langsung memberikan surat cerai yang sudah ditandatangani oleh suaminya Hye Jin, yaitu si Dr. Han. Lalu Hye Jin juga memberikan apa yang diminta oleh si Ji Hoon kepadanya, yaitu flash disk ataupun disk lepas yang berisikan makalah yang ditulis oleh Profesor Seo. Kemudian ketika Hye Jin sudah memberikan makalah itu, Ji Hoon langsung buru-buru ngecek kira-kira apa sebenarnya yang ditulis oleh si Profesor Seo itu. Nah, ternyata pada saat itu Chang Ho juga membeberkan tentang makalah Profesor Seo yang tidak diterbitkan. Yang awalnya nih, trio nggak ada akhlak itu kan tidak mendapatkan hukuman dari pengadilan karena kekurangan bukti, tapi tidak semudah itu Ferguson. Setelah Chang Ho mengumumkan bahwa ada sebuah makalah yang ditulis oleh Profesor Seo yang belum diterbitkan, hal itu ngebuat halayak ramai menjadi viral dan juga menjadi ribut lagi dan meminta sebenarnya apa yang terjadi untuk segera diungkapkan. Dan tanpa sepengetahuan mereka, pembicaraan Hye Jin dan juga si Ji Hoon itu direkam dan juga dipublikasikan di halayak ramai guys. Nah, nggak lama setelah itu ajudan dari si Ji Hoon langsung memberitahukan kepadanya bahwa percakapannya dengan Hye Jin itu ternyata direkam secara diam-diam. Nah, setelah itulah Ji Hoon langsung emosi banget dan juga marah kepada Hye Jin.
Dan makalah yang diberikan oleh Hyejin kepada si Ji-hoon itu bukanlah makalah yang asli, melainkan bukan file yang diminta ataupun bukan Profesor Seo punya makalah. Semua itu sudah direncanakan oleh si Hyejin, Miho, Pak Wali, dan orang tua Miho serta temannya Chang Ho juga. Dan ternyata setelah itu Chang Ho secara tiba-tiba muncul di depan pengadilan yang membuat mereka menjadi kaget banget dong. 야, 이젠 증거 조작도 못하고 니들 손으로 얘들 깜빵 보내겠어. Kemudian si Chang Ho juga mengatakan kepada si Pak Jaksa bahwa memalsukan bukti itu justru dapat menjebloskan trio nggak ada akhlak ke penjara lagi. Sementara itu, si Ji-hoon pun akhirnya tahu bahwa semua itu memang sudah direncanakan oleh Chang Ho dan juga Miho dan juga beberapa orang terdekat mereka. Ketika dia ingin membawa Hyejin pergi dari sana, tiba-tiba aja si Pak Wali nongol dong teman-teman. Dan alih-alih di sini Pak Wali malah ngebantu si Ji-hoon dan mengatakan bahwa dia mengatakan kepada Ji-hoon bahwa dirinya akan mengurus semuanya dan dia menyuruh Ji-hoon untuk segera pergi dari sana. Nah loh, apa ini sebenarnya yang terjadi? Kenapa di sini si Pak Wali benar-benar berbeda dan berbalik kayak ngebantu si Ji-hoon gitu nih teman-teman? Dan setelah si Ji-hoon pergi dari sana, Miho pun datang dan berterima kasih kepada Hyejin bahwa dirinya sudah mau membantu dan juga menepati janjinya kepada Miho. Tapi dari ekspresinya Hyejin, dia seperti menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan. 내가 빅마우스가 아니란 증거 법정에 꼭 가지고 나오겠습니다. Sementara itu, Chang Ho mengatakan bahwa dirinya akan membuktikan ke persidangan bahwa dirinya bukanlah Big Mouse yang sebenarnya. Dan pada waktu itu pun Pak Pol datang untuk menjemput Chang Ho dan dia pun akhirnya dibawa lagi ke penjara. Nah, ketika itu tiba-tiba aja kan Miho dan juga si Suntae itu datang ke sana beserta ayahnya Miho juga. Mereka ingin bertemu dengan Chang Ho sebelum dia dibawa ke penjara lagi. Dan disinilah wah Miho langsung meluk suaminya karena mereka itu berhasil menjalankan rencana yang sangat-sangat brilian banget. Romance tipis-tipis gini nih yang buat greget banget, ya kan teman-teman? Nah, sementara itu si Pak Wali akhirnya selesai mengantarkan Hyejin untuk pergi ke bandara karena kebetulan Hyejin ini disuruh pergi ke Amerika gitu teman-teman untuk menghilang dari peredaran. Kemudian sidangnya Park Chang Ho bakal dijadwalkan tanggal 15 di bulan itu. Nah, disinilah Chang Ho mengatakan bahwa dirinya akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah Big Mouse yang asli. Kira-kira berhasilkah Chang Ho ya? Dan ternyata Suntae juga memberitahukan nih kepada Chang Ho bahwa ternyata Jerry itu masih selamat. Dan yang menjadi pertanyaan adalah dari mana si Suntae ini tahu kalau Jerry itu selamat? Ya kita berusaha positive thinking dulu aja ya teman-teman. Mungkin dia memang ya sedetail itu mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh Chang Ho gitu loh. Kemudian Suntae mengunjungi si Jerry sesuai dengan permintaan Chang Ho dan memberikan surat gitu, di mana di surat itu tertulis bahwa Chang Ho itu mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat bersyukur bahwa Jerry ini masih hidup dan Chang Ho juga ya berharap suatu hari nanti mereka akan bisa bertemu lagi. Tapi ternyata ada seorang perawat di sana yang memiliki lambang Big Mouse juga mengambil surat tersebut dan kayaknya nih dia mengganti isi dari surat tersebut karena ketika surat itu nih dibaca sama si Jerry kayaknya dia kesel gitu dan langsung merobek dan juga meremuk surat tersebut. Wah, kayaknya dimanipulasi lagi nih isi dari surat Chang Ho kepada Jerry. Kemudian ketika Chang Ho sampai di penjara lagi, dia disambut kembali oleh si Pak Ketua Geng dan juga orang-orang yang ada di sana. Kemudian mereka juga kayak mention gitu kepada Chang Ho tentang apa yang terjadi di penjara, bahwa ya beberapa hari itu ada penyakit yang mengerikan yang menyebar di penjara. Dan mereka masih cukup bingung sebenarnya itu penyakit apa, dan yang menyerang penyakit itu hanyalah pada orang-orang yang berkelakuan baik di penjara. Apakah itu ada hubungannya dengan sampel darah yang diambil oleh pihak rumah sakit? Bisa jadi. 나 싸우러 온 거 아닌데? Setelah itu si Ji-hoon datang menemui si Chang Ho. Nah disinilah Ji-hoon itu awalnya mau pamer-pamer gitu nih kepada si Chang Ho dan mengatakan bahwa ya mereka itu mau membuka sesuatu di desa pinggiran kota.
Namun Chang Ho nggak takut dan mengatakan bahwa dia akan menjadikan itu sebagai bukti untuk menjebloskan si Ji Hoon ini ke penjara dan membuatnya membusuk juga di penjara. Nah, disinilah Ji Hoon langsung to the point nih. Di sini dia langsung mengatakan kepada Chang Ho bahwa kematian Profesor Seo itu tidak ada hubungan dengan dirinya sama sekali. Dan ketika Chang Ho penasaran siapakah orang yang dimaksud oleh si Ji Hoon, dia mencoba mengatakan untuk mencari tahu sendiri siapakah orang tersebut. Dan langsunglah setelah itu dimention ataupun langsung ke adegan si Pak Wali. So kalian tahu dong kalau misalkan di drakor seperti ini, oke, kemungkinan besar Mimin fix, no kecot, no debat, Big Mouse-nya adalah si Pak Wali. Kebetulan waktu itu dia melaksanakan aktivitas rutinnya bersama istrinya tersayang yaitu berenang nih teman-teman. Dan dia pun mengatakan bahwa dirinya bakal pergi menemui Pak Tetua. Karena kebetulan trio nggak ada akhlak itu mau menemui Pak Tetua juga. Dan di sini kayaknya istrinya pun nggak tahu tentang keterlibatan si Pak Wali terhadap kematian Profesor Seo. Nah loh, berarti mungkin selama ini istrinya mencoba mencari tahu tentang Profesor Seo itu makalahnya mungkin karena dia juga mau ngebantu suaminya kali ya. Bisa jadi. Di sini si Pak Wali mengatakan bahwa jangan khawatir bahwa dirinya pun berjanji kepada si Juhi istrinya bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dengan hal tersebut. Padahal nih ketika si trio nggak ada akhlak datang menemui si Pak Tetua yang kebetulan waktu itu juga si Pak Wali sampai di sana, disinilah semuanya terbongkar nih teman-teman. Secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan dan sebenarnya nggak plot twist banget sih karena dia juga udah suspek banget nih teman-teman. Si Pak Wali memberikan makalah yang ditulis oleh Profesor Seo yang belum diterbitkan kepada si Pak Tetua. Cuma isinya kita belum diberitahukan apa isi dari makalah tersebut. Di sini si Pak Wali mengatakan bahwa dirinya akan melindungi si Pak Tetua agar tidak terkena imbas dari makalah yang ditulis oleh Profesor Seo. Si trio nggak ada akhlak langsung heran dong sebenarnya apa yang direncanakan oleh si Choi Do-ha ini. Dan disinilah semuanya diceritakan teman-teman. Yang mengatur semuanya tentang kecelakaan yang dialami oleh Profesor Seo itu adalah si Pak Wali sendiri dong teman-teman. Dia yang merencanakan semuanya. Bahkan dia juga ternyata yang nelpon si trio nggak ada akhlak. Jadi memang benar tuh yang dikatakan oleh Ji Hoon bahwa bukan dirinya yang terlibat, tetapi si Pak Wali. Kemudian dia juga mengatakan kepada si trio nggak ada akhlak bahwa dirinya akan mencoba untuk mengamankan mereka asalkan mereka mau nurut kepada si Pak Wali. Dan ternyata yang nanam emas, yang ngambil kamera dashboard di mobilnya si Chang Ho adalah anak buah ataupun ajudan dari si Pak Wali dong teman-teman. Ini bener-bener ya nggak terlalu plot twist dan kita juga nggak heran dan akhirnya terbukti juga siapakah Big Mouse yang sebenarnya di episode ini. Dan yang paling kasihan adalah si Juhi istrinya Pak Wali nggak tahu menau soal itu. Ketika si Pak Tetua membakar makalah si Profesor Seo, dia nggak tahu apa yang dibakar oleh si Pak Tetua ini. Intinya yang ditahu oleh si Juhi pada hari itu, si Pak Tetua ini moodnya lagi bagus banget dan tiba-tiba mengatakan kepada Juhi bahwa dirinya harus mendukung Choi Do-ha. Dan Juhi pun heran dong kenapa si Pak Tetua tiba-tiba berubah pikiran. Tapi karena dia nggak terlalu berpikiran negatif kepada Pak Tetua, jadi dia menuruti permintaan si Pak Tetua untuk terus mendukung suaminya. Kasihan banget sih Nur Mimin kalau seandainya Juhi tahu yang sebenarnya. Dan di sini jugalah teman-teman dibongkar semuanya bahwa orang yang nyimpen emas, kemudian orang yang nanam emas, yang ngecornya pakai semen yang di opening di episode 1 itu adalah ini dia si Pak Wali, suspek yang mencurigakan banget dari episode 7 dan 8 kemarin. Tebakan kita benar dong teman-teman. Dan ketika dia menemui Hyejin, ternyata dia sudah mengatur semua juga teman-teman. Dia meminta dulu nih flash disk yang ada sama Hyejin dan dia pun mengatakan kepada Hyejin untuk segera pergi ke Amerika dan dirinya akan membuat Hyejin aman dan tanpa dituduh apa-apa lagi.
Cuma di sini tetap aja kita belum diberitahukan apa sebenarnya isi dari makalah tersebut. Pokoknya semuanya udah diatur sama dia nih teman-teman. Entah apa yang direncanakan oleh si Pak Wali ini. So fix kalau si Chang Ho itu ternyata dijebak dan dimanfaatkan sama si Pak Wali. Sementara itu Chang Ho yang masih berharap nih si Big Mouse-nya bakal mau menemui dirinya, dia mencoba membuat pesan lagi kepada Big Mouse dan mengatakan bahwa harus datang jam 8 malam untuk bertemu dengan dirinya. Berhasilkah Chang Ho? Kita lihat nanti ya teman-teman. Nah di sisi lain Miho tiba-tiba aja heran kenapa di salah satu lantai di tempat rumah sakit dia bekerja itu kayak pasiennya kosong gitu loh. Dan ketika dia bertanya, pasien ternyata dipulangkan secara tiba-tiba. Dan dia juga melihat hasil tes darah yang cukup mencurigakan. Tapi ketika Miho lagi ngebaca hasil tes darah itu, tiba-tiba aja si kepala perawat langsung ngambil tuh hasil tes darah dan mengatakan bahwa Miho itu dipanggil oleh si ibu direktur. Nah, disitulah si ibu direktur ternyata tahu kalau Miho itu mencari tahu tentang hasil tes sampel darah dari salah satu pasien yang diambil kemarin itu. Ya wajarlah dia ketahuan karena kan direncanakan semuanya sama si Pak Wali. Dan Miho pun sepertinya dikeluarkan dari sana dan dia pun dipaksa kayak mengundurkan diri gitu loh teman-teman. Dan ketika itulah Miho langsung ditelepon nih sama si Pak Wali dan dia pun ya kayak berakting gitu dan mengatakan bahwa dirinya meminta maaf kepada Miho atas sikap istrinya kepadanya. Tapi Miho mengatakan kepada si Pak Wali bahwa dirinya kayaknya nggak mau lagi mengurusi tentang makalah Profesor Sio dan dia pun bakal berhenti memikirkan hal tersebut. Dan dia juga mengatakan kepada si Pak Wali bahwa dirinya dan juga Chang Ho akan membalas kebaikan dari si Pak Wali. Miho, andai aja lu tahu otak dari semuanya adalah si Pak Wali, apakah Miho bakal berbalik ngebalas? Pastinya. Kemudian ada orang yang mengambil pesan yang dituliskan oleh si Chang Ho. Ini siapa sih sebenarnya yang ada di penjara ini? Mimi masih penasaran nih. Kemudian pada hari itu pihak rumah sakit tempat si ibu direktur ataupun istrinya Choi Do-ha itu datang ngambil sampel lagi nih teman-teman. Ini cukup mencurigakan sih. Kayaknya mereka memang ada sebuah penelitian ataupun experience gitu yang mereka lakukan kepada para tahanan. Dan pada waktu itu pun tiba-tiba aja ada lagi nih salah satu tahanan yang tiba-tiba pingsan dan juga mimisan gitu. Cukup mencurigakan sih. Nah sementara itu Chang Ho langsung mendapatkan pesan jawaban dari Big Mouse dan isi dari pesan tersebut adalah tentang keadilan. Dan Chang Ho pun langsung pergi ke tempat janjiannya dia dengan si Big Mouse dan adalah orang yang datang. Menurut Mimin sih dari gesturnya kayaknya si Pak Wali, cuma nggak tau lah. Dan ketika Chang Ho melihat, dia agak kaget gitu dong dengan orang yang ada di hadapannya dia. Apakah benar si Pak Wali yang datang menemui Chang Ho atau orang lain? Karena kebetulan nih ketika Miho mau menjenguk Jerry, si Jerry-nya itu udah tiba-tiba aja menghilang. Apakah Jerry disuruh juga menghilang oleh si Pak Wali? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 10 malam ini. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.